Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam audio renungan santapan firman Tuhan 23 April 2023. Minggu ini kita merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Tuhan Yesus, bukalah erti kitab suci bagi kami. Kobarkanlah hati kami kerana ajaran-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang daripada pengikut Yesus sedang pergi ke pekan bernama Emmaus, kira-kira 11 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Mereka berbincang tentang peristiwa yang sudah berlaku. Sedang mereka bercakap dan bertukar pendapat, Yesus datang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Mereka nampak Yesus, tetapi entah bagaimana mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan dalam perjalanan kamu ini?" Mereka berhenti dengan muka yang sedih. Lalu seorang daripada mereka yang bernama Kleopas bertanya kepada Yesus, "Adakah Tuhan satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak mengetahui apa yang telah berlaku akhir-akhir ini?" "Apakah yang telah berlaku?" tanya Yesus. "Perkara-perkara yang berlaku kepada Yesus orang Nazaret itu," jawab mereka. "Dia seorang nabi di sisi Allah dan pada pandangan semua orang. Dia berkuasa kerana kata-katanya maupun perbuatannya. Para ketua imam dan penguasa bangsa kita menyerahkan dia supaya dihukum mati. Lalu mereka menyalibkan Dia. Kami berharap bahwa Dialah yang akan membebaskan Israel. Lagi pula hari ini hari ketiga sejak kejadian itu." Beberapa orang wanita daripada golongan kami memeranjatkan kami. Pada waktu fajar mereka pergi ke kubur, tetapi tidak mendapati jenazah Yesus. Lalu mereka kembali dan berkata bahwa mereka nampak malaikat-malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus hidup. Beberapa orang di kalangan kami pergi ke kubur dan mendapati keadaannya seperti apa yang dikatakan oleh wanita-wanita itu, tetapi mereka tidak nampak Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Alangkah bodohnya kamu, alangkah lambatnya kamu mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Bukankah penyelamat yang diutus oleh Allah harus mengalami penderitaan itu bagi mencapai kemuliaannya?" Kemudian Yesus menerangkan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam seluruh Alkitab kepada mereka, mulai dari kitab-kitab Musa dan tulisan para nabi. Mereka hampir tiba di pekan yang ditujui. Yesus kelihatannya seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka menjemput Dia bermalam. Mereka berkata, "Tinggallah dengan kami, hari hampir malam, lagipun sudah mulai gelap." Oleh itu Yesus masuk ke rumah untuk bermalam dengan mereka. Dia makan bersama-sama mereka. Kemudian Dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membahagi roti itu dan memberikannya kepada mereka. Maka sadarlah mereka bahwa orang itu Yesus. Tetapi Yesus lenyap daripada pandangan mereka. Mereka bercakap sesama sendiri, "Tidakkah hati kita berasa seperti meluap
ketika Dia berkata-kata kepada kita di tengah jalan dan menerangkan isi Alkitab kepada kita. Mereka terus bangkit lalu balik ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 orang rasul sedang berkumpul dengan pengikut yang lain. Mereka berkata, "Memang benar, Tuhan sudah bangkit. Dia sudah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua-dua orang pengikut itu menerangkan apa yang berlaku di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Tuhan pada masa Dia membahagi roti. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil Lukas mahu mengajak kita untuk melihat dua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka berbincang tentang Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam bekerja dan berkata di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan disalibkan. Padahal kami selalu mengharapkan. Rupanya mereka mengenal Yesus, memiliki harapan yang besar pada Yesus, dan saat berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka tidak mengenalnya. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka, menghalangi mata mereka. Sebenarnya yang menghalangi mereka adalah pikiran mereka. Mereka belum boleh menerima kenyataan bahwa tubuh yang diharapkan menjadi raja harus menderita, disalibkan, dan wafat. Mereka kehilangan harapan setelah Yesus wafat. Mereka sedih karena kehilangan tokoh yang diharapkan. Akibatnya, mereka tidak boleh merasakan kehadiran Yesus yang berdiri di samping mereka. Tetapi di sebalik ketidaktahuan mereka akan Yesus yang ada bersama mereka, Injil selanjutnya menarik. Saat Yesus memecahkan roti dan memberikan pada mereka, maka terbukalah mata mereka. Kedua murid itu sadar bahwa sebenarnya pada saat berjumpa pertama kali dengan Yesus dalam perjalanan Emmaus, hati mereka berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kita juga kadang-kadang seperti itu, sering tidak menyadari akan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan masalah-masalah kita, dengan pemikiran kita. Kita terlalu mengandalkan kemampuan kita dan mengabaikan peranan Tuhan dalam hidup. Maka tidak heranlah kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita diajak untuk lebih tekun, lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa-doa kita, sehingga semakin peka untuk semakin mengenal suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan semakin mengenal kehadiran Tuhan, kita digerakkan untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dalam segala kehidupan kita, Tuhan selalu hadir untuk kita. Amin.